Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yani, channel yang membahas seputar pemakaman di TPU DKI Jakarta. Untuk sore ini pembahasannya mengenai pindah kerangka dari Jakarta ke daerah atau dari Jakarta ke Jabodetabek. Intinya pindah jenazah, pindah kerangka, angkat kerangka atau jenazah, seperti itu ya. Langsung saja tidak berlama-lama kita kupas tuntas terkait syarat, prosedur, alur, dan prosesnya. Yang pertama adalah pastikan pindahnya itu di TPU atau tanah wakaf. Kalau di TPU ada surat IPTM-nya, kalau di tanah wakaf ada surat keterangan atau pengelola dari tanah wakaf tersebut. Yang pertama adalah siapkan IPTM yang akan pindah kerangka, dipastikan masa berlaku surat tersebut aktif. Lalu lengkapi KTP dan KK sesuai nama terlampir di IPTM serta lokasi petak tanah wakaf dicantumkan, dilampirkan pindahnya kemana gitu ya. Nanti dibuatkan surat izin angkat dan angkut kerangka dari tanah asal baru ke tanah tujuan gitu ya. Nah, misalnya nih dari A ke Z gitu ya. Di A ini kita prosesnya H-7. Karena persiapan izin angkat dan angkut kerangka melalui PTSP kelurahan. Jadi apa-apa saja yang disiapkan, prosesnya, surat jalannya, surat izinnya jika nanti membawa kerangka atau jenazah di perjalanan, baik itu menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Paling tidak ketika membawa jenazah, membawa kerangka, membawa tulang belulang, ada surat izinnya seperti itu ya. Disarankan H-7 proses. Misal mau proses tanggal 10 pindah kerangkanya, di tanggal 3 pihak keluarga yang bertanggung jawab sudah mengurus surat izin angkat dan angkut kerangka serta surat untuk di perjalanannya gitu ya. Nah, kapan koordinasi sama tim galinya? Nah, koordinasi sama tim gali ketika sudah mendapatkan surat izin angkat kerangka tersebut, baru koordinasi terkait pelaksanaannya. Pelaksanaannya mau jam berapa, lalu di tanggal berapa gitu ya. Nah, itu biasanya H-1 atau H-3 boleh. Baiknya aja. Yang jelas minimal sekali H-1 harus sudah lapor karena untuk persiapan apa-apa saja yang dikondisikan di lapangan seperti itu. Nah, ada dua metode juga untuk penggaliannya. Misalnya dari 0% dan 50%. 0% adalah kita akan menggali petak makam tersebut ketika pihak keluarga sudah hadir, atau 50% karena sudah ada pertemuan H-1. Jadi pihak tim gali menggali terlebih dahulu setengah galian 50%, baru nanti ketika pihak keluarga datang tinggal mengangkut kerangka atau tulang belulangnya. Jadi tidak menunggu lama karena durasi kan kurang lebih 1 jam. Kalau 50% paling 15 sampai 10 sampai 15 menit lah ya. Nah, seperti itu. Tinggal sesuai kesepakatan keluarga maunya seperti apa. Apakah yang 0% atau yang 50%, menunggu keluarga datang baru diproses atau sudah digali sesuai kesepakatan H-1 sebelumnya itu gitu ya. Nah, apa saja sih yang disiapkan biasanya untuk mengemas kembali tulang belulang? Pihak keluarga menyiapkan kain kafan kurang lebih sekitar 2 meter supaya dilibatkan kembali baik dikondisikan kembali tulang belulangnya untuk sebelum dibawa lagi dimakamkan di tanah wakaf tujuan. Seperti itu ya. Nah, selain kain kafan, apa saja yang disiapkan? Biasanya kotak atau peti atau kontainer plastik untuk tempat tulang belulang kalau memang pemakamannya sudah lama gitu ya. Nah,
Terus kalau misalnya yang udah lama puluhan tahun nggak ada tulang belulangnya gimana gitu ya, pasti kan pada nanya nih. Nah, kalau yang sudah lama dan tidak ada tulangnya, kita anggap sipulan itu tanah yang bercampur zat tubuh manusia. Biasanya tanah tersebut warnanya ada bedanya dengan tanah kubur biasa gitu ya. Nah, tanah yang warnanya berbeda itu yang kita anggap sebagai sipulan. Lalu kita kafankan, kita bungkus dan kita kondisikan untuk dimakamkan di tanah tujuan. Seperti itu ya. Lalu teknisnya bagaimana gitu ya untuk pelaksanaannya? Pelaksanaannya eh, berlangsung kurang lebih 1 jam kalau memang dari nol ya, tapi kalau dari 50% paling 10 sampai 15 menit. Selanjutnya untuk armada kayak ambulan, mobil pribadi atau kendaraan umum itu disiapkan dari keluarga. Terus nisan yang sudah ada bagaimana? Boleh dibawa, boleh dihancurkan, tinggal kesepakatan aja gitu ya. Kalau mau dibawa misalnya berat karena batunya berapa kilo gitu ya, jadi plakatnya aja, plat namanya aja boleh gitu ya. Itu terkait nisannya. Tapi untuk petak makamnya kembali lagi milik Pemda DKI dan pihak keluarga tidak bisa mengklaim bahwasanya petak ini milik sipulan, petak ini punya keluarga dia, punya saudara dia, itu nggak bisa klaim. Jadi kalau sudah pindah kerangka, petak kembali milik Pemda dan kepenggunaannya sesuai kebijakan Kepala SKPD atau yang berwenang di wilayah tersebut. Seperti itu ya. Nah, untuk terkait pindah kerangka, saya rasa informasinya sudah cukup. Jika memang ada masukan, kritik dan saran, bisa komen atau DM ke saya. Boleh diberikan informasi terkait apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih sebelumnya. Share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.